Baik, selamat sore. Saya Hermann Yosef Boroni Menua, NIM 1611831. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik dengan simulasi PET. Jadi pada tahun 1887 itu Heinrich Hertz melakukan percobaan tentang gelombang-gelombang elektromagnetik cahaya untuk mempelajari teori Maxwell tentang gelombang. Jadi dalam percobaannya itu dia menggunakan tabung vakum dengan jenis logam, ada beberapa jenis logam, di mana ada kutub katoda dan kutub anoda dengan beda potensial. Nanti ada kuat arus yang terbaca dengan cahaya. Cahaya nanti ada dia punya intensitas serta panjang gelombang dan frekuensi. Di sini ada target logam yang nanti kita gunakan. Dalam percobaannya itu, dalam eksperimennya, ia menyinari pelat katoda dengan aneka cahaya dan sebagai hasilnya elektron-elektron dipancarkan dari pelat katoda tersebut. Jadi ini dipancarkan kepada pelat katoda dengan frekuensi tertentu, panjang gelombangnya kita kasih 135 nanometer. Jadi ini elektron-elektronnya bergerak dari kutub katoda menuju ke kutub anoda. Jadi peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat, dalam hal ini logam, itu yang disebut dengan efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat atau logam. Jadi secara klasik itu dijelaskan bahwa elektron di dalam logam, elektron yang ada di dalam logam ini mengaborsi atau menyerap energi dari cahaya yang diradiasikan, dan elektron akan menjadi lebih energik. Jadi elektron yang ada di dalam logam yang berjenis sodium di kutub katoda ini energinya bertambah, sehingga dia bisa terlepas keluar dari kutub anoda di logam yang berjenis sodium ini. Ini kalau secara klasik sebenarnya peristiwa terpancarnya elektron dari permukaan logam yang disinari ini merupakan fenomena yang wajar. Ini kalau secara klasik merupakan fenomena yang wajar. Tetapi hasil pengamatan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan dalam pemahaman klasik itu adalah fisika klasik tidak dapat menjelaskan bahwa lepasnya elektron dari permukaan logam ini tergantung pada frekuensi yang mengenainya. Jadi dia tidak dapat menjelaskan bahwa lepasnya elektron ini dari permukaan logam ini tergantung pada frekuensi yang dikenainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu energi fotoelektron bergantung pada frekuensi. Energi fotoelektron bergantung pada frekuensi cahaya yang digunakan. Dan di bawah frekuensi tertentu itu tidak ada elektron yang dipancarkan, walaupun intensitasnya diperbesar. Jadi pada keadaan tertentu atau pada kondisi tertentu itu elektron ini tidak bisa dipancarkan meskipun intensitasnya diperbesar. Jadi kita taruh pada kondisi tertentu di mana panjang gelombang kita kasih 632 nano, berarti kita tahu bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi di sini panjang gelombangnya besar, berarti otomatis frekuensinya sangat-sangat kecil. Kita lihat di sini bahwa meskipun intensitasnya 100%, tetapi elektron-elektron yang ada di logam yang berjenis
sodium di kutub katoda ini dia tidak terpancar keluar, dia tidak bergerak keluar. Jadi jelas bahwa pada kondisi tertentu itu elektron-elektron tidak terpancarkan meskipun intensitasnya sangat besar, 100%. Kita kembali jadi kita kasih panjang gelombangnya, kita kasih panjang gelombangnya 207, intensitasnya 21. Jadi kita kasih panjang gelombangnya 207, intensitasnya 21. Jadi pada kondisi ini dengan logam jenis sodium itu dia bergerak lagi. Jadi energi kinetik elektron, energi cahaya, energi dari cahaya ini, dan energi minimum dari setiap jenis logam target itu sangat berkaitan, saling berkaitan. Jadi energi kinetik ini sangat bergantung pada energi cahaya dan energi minimum dari jenis logam ini. Energi minimum dari jenis logam ini. Logam target ini. Jadi kita buktikan pertama zodium pada kondisi ini elektron-elektronnya keluar. Berarti sesuai dengan rumus energi kinetik elektron itu energi cahaya kurang energi minimum dari jenis logam ini. Jadi kalau energi elektron masih keluar, berarti energi cahayanya masih lebih besar daripada energi minimum dari jenis logam sodium ini. Sekarang kita ganti dengan koper, jenis logam koper. Kita lihat sebelum kita lanjut, itu kita lihat arusnya juga. Pada logam jenis sodium, pada kondisi ini arus yang dihasilkan 0,326 dengan logam jenis sodium. Sekarang kita ganti dengan koper. Kita ganti koper, elektron-elektronnya masih bergerak berarti kita ketahui bahwa energi cahaya masih lebih besar dari energi minimum dari jenis logam koper. Tetapi di sini arusnya berbeda, arusnya berkurang karena elektronnya melambat, bergeraknya terlambat. Jadi kita tahu energi ambang dari koper lebih besar daripada energi ambang dari sodium. Energi minimum dari koper. Energi minimum dari koper itu lebih besar daripada energi minimum dari sodium. Nah, sekarang kita ganti dengan platinium. Kita lihat arusnya 0, elektronnya tidak bergerak lagi. Itu berarti energi yang diberikan oleh cahaya itu lebih kecil daripada energi minimum dari jenis logam target platinium. Jadi itu lebih kecil. Yang kedua, yang berikut kita coba dengan kalsium. Kalsium itu bergerak 0,229. Berarti 0,229 berarti energi cahaya ini lebih besar daripada energi minimum dari kalsium. Lebih besar dari energi minimum dari kalsium sehingga elektron ini bergerak keluar.
Kita lihat arus di sini berubah lagi 0,229. Berarti energi minimum dari sodium itu lebih kecil daripada energi minimum dari kalsium. Dan energi minimum dari kalsium itu lebih kecil daripada energi minimum dari sodium. Dan energi minimum dari kalium itu lebih kecil daripada energi minimum dari koper, dan energi minimum dari koper itu lebih kecil daripada energi minimum dari platinium. Oke, nah sekarang kita patokan pada platinium. Nah, kalau kita patokan pada platinium itu arusnya 0. Arusnya 0, elektronnya tidak bergerak karena tadi energi cahaya ini masih lebih kecil daripada energi minimum dari jenis logam platinium. Nah, Einstein menjelaskan bahwa peristiwa efek fotolistrik bergantung pada frekuensi radiasi, dalam hal ini cahaya. Jadi, radiasi ini bergantung pada frekuensi radiasi. Berarti semakin besar radiasi, energi cahaya ini, dia punya persamaan itu E sama dengan H kali F. Berarti sangat berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi jika frekuensi ini diperbesar, berarti energi cahayanya semakin besar. Nah, energi cahayanya kalau besar, berarti otomatis energi cahaya yang berubah menjadi lebih besar dari platinium, lebih besar dari energi minimum dari jenis logam platinium, sehingga elektron yang ada di sini bergerak keluar. Kenapa dia bergerak keluar? Karena sudah tidak lebih kecil lagi dari nilai minimum, energi minimum dari jenis logam platinium ini. Jadi sekarang kita geser dia punya tegangan. Kalau tegangan kita geser ya, yang pertama dalam kondisi ini kita geser dia punya tegangan ke kanan. Arusnya tidak berubah. Dia berubah hanya jumlah elektron yang dikeluarkan. Jadi tegangan potensial ini dia tidak merubah arusnya, dia cuma merubah jumlah elektron yang dikeluarkan. Jadi kira-kira seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.